Tuhan Yesus itu bersabda kepada kita, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sahabat oleh Tuhan Yesus memang digunakan untuk menempatkan para muridnya dalam relasi dengan dirinya. Tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan kita. Nah, hari ini Tuhan Yesus menggunakan dalam firman-Nya gambaran yang katakan tentang hamba yang siap sedia, hamba yang berjaga-jaga, hamba yang mengerjakan pekerjaan tugasnya pada waktu tuannya itu datang. Nah, gambaran ini memang agak sedikit kalau mau kita kontraskan antara hamba dengan tuan. Tapi bagaimanapun juga sebetulnya kita tidak akan pernah juga berkeberatan ya, kita disatakan sebagai hamba Tuhan. Kita juga sangat menerima istilah itu dengan lega hati, karena kita juga mengetahui dan merasakan bahwa sebetulnya relasi kita dengan Tuhan itu bisa dikatakan, diistilahkan dengan apa saja. Dan kita merasa bahwa Tuhan itu memang tinggi, Tuhan itu memang mulia, dengan luhur, dan kita tidak sederajat. Nah, kita gunakan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus tentang sikap berjaga-jaga. Nah, dalam hal kita untuk selalu waspada dan selalu berjaga-jaga, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang hamba yang menanti tuannya. Tentu ini yang mau dicontohkan oleh Tuhan Yesus ialah sikap yang patut untuk dilakukan, yang patut untuk diperhatikan, bagaimana sesungguhnya kita berelasi dengan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita selalu diminta untuk senantiasa mengambil posisi yang tepat, mengambil sikap yang pantas, sikap yang juga patut untuk dihargai. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu ada. Tidak pernah Tuhan tidak ada. Tetapi kita manusia itu terbatas dalam ruang dan waktu. Kemampuan kita berpikir juga terpisah-pisah. Kemampuan kita untuk hadir juga terpenggal-penggal. Maka kadang-kadang kita juga bisa hadir di hari ini, tapi tidak bisa dihadir masa depan, tidak bisa hadir di masa lalu. Kapan kita akan berada di suatu tempat, kita seringkali juga tidak bisa memastikan. Dan itulah keterbatasan kita. Kita ada dalam ruang tertentu, dalam waktu tertentu. Nah, Tuhan sesungguhnya yang selalu ada dan selalu hadir, itu perlu juga kita sadari. Karena seringkali juga itu yang menjadi kelemahan kita manusia, menyadari dengan pikiran kita, mungkin juga memahami dengan hati dan jiwa kita. Maka sesungguhnya sikap ini perlu kita latih untuk terus-menerus. Bukan disadari dengan kemampuan berpikir, ingatan, memori, tapi dengan kemampuan yang lain, yaitu sikap waspada, sikap berjaga-jaga. Ini merupakan bagian dari pribadi kita, bagian dari kejiwaan kita, dari mental kita, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar IQ otak atau memori yang bisa kita katakan hari ini kita ingat, besok kita tidak ingat. Nah, sikap beriman kepada Tuhan itu merupakan sikap batin. Nah, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus
senantiasa berjaga-jaga. Tentu ini bukan karena kita selalu seolah-olah kita ini tidak boleh melakukan hal yang lain. Sepertinya kita direbut seluruh waktu kita untuk melakukan satu hal. Bukan. Kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa melakukan banyak hal dengan tetap mempunyai di dalam diri kita sikap waspada dan sikap berjaga-jaga. Nah, sikap beriman yang oleh Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita itu lebih melibatkan kedalaman hati, kedalaman batin kita. Memang syukur, puji Tuhan kalau kita memang juga ikut melibatkan ingatan kita, melibatkan memori kita. Nah, sesuatu yang lebih dalam, yang lebih membentuk pada dalam diri kita, iman kita, karakter yang ada di dalam kita itu nanti akan sepertinya otomatis ada ketika kita berjumpa dengan kehadiran Tuhan. Orang yang sudah terbiasa mengatakan yang baik itu ketika menghadapi situasi yang tidak baik, kalimatnya tetap keluar yang baik. Tapi orang yang tidak siap dengan itu, yang tidak mengerti, tidak memahami, bisa jadi ketika situasi berubah, kalimatnya bukan kalimat yang baik. Orang yang tidak biasa dengan bersabar, ketika dituntut sesuatu pada waktunya untuk bersabar, bisa saja tidak keluar. Mutu kesabarannya, kewaspadaannya dalam hal ini tidak ada. Tapi orang yang sudah terbiasa melatih diri, bersiap siaga, menyiapkan diri dalam sikap sabaran, itu kapanpun nanti datang waktunya Tuhan meminta supaya kita sabar, ya kita bisa keluar. Kita bisa menempatkan itu pada waktunya. Sepertinya kita tidak usah repot-repot mengambil sesuatu yang sepertinya kita tidak punya. Itu sudah tersedia. Ketika Tuhan itu meminta supaya kita itu mempunyai semangat pengampunan, tentu kita yang sudah biasa melatih, biasa untuk menyiapkan itu dalam hati kita, merenungkannya dan terus-menerus melatih. Ketika kehadiran Tuhan itu meminta pada kita untuk bersabar, untuk mengampuni, tentu kita seperti orang yang siap. Kita tidak kelabakan. Nah, ini sebetulnya merupakan satu yang patut untuk kita terus-menerus latih di dalam diri kita. Nah, sikap waspada, siap siaga yang oleh Tuhan Yesus maksudkan di sini tentu sebagai bagian dari pengolahan diri kita, pengolahan batin kita. Maka berbahagialah kita apabila kita setiap kali kehadiran Tuhan itu kita sadari, dan itu mungkin Tuhan bisa datang kepada dalam hidup kita. Mungkin Tuhan yang meminta kita supaya kita mencintai orang yang sedang bersalah. Kita diminta untuk mengampuni, kita bisa. Orang yang sudah terbiasa dan melatih diri untuk mencintai orang miskin, mencintai orang kecil, maka ketika Tuhan datang dan minta pelayanan kepada kita dalam wujud orang kecil, kita tidak kelabakan. Kita akan terbiasa seperti seorang hamba yang siap sedia. Tapi orang yang tidak terbiasa bisa kelabakan mendapati kehadiran Tuhan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, meskipun yang digunakan oleh Tuhan Yesus itulah hamba, dan kita tidak keberatan dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa hamba harus siap sedia dan sebagainya, mari kita ambil maknanya. Tuhan menempatkan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya,
tetapi dalam hal sikap waspada dan sebagainya, kita memang mengambil pelajaran dari seorang hamba. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu